Karakter yang kalian lihat ini adalah Edward Teach, atau yang dikenal dengan sebutan Blackbeard, seorang bajak laut legendaris yang menjadi karakter penting di Assassin's Creed Black Flag. Namun kalian harus tahu bahwa Teach bukan sekedar cerita, tapi seorang bajak laut yang pernah benar-benar ada. Di seri kali ini, kita akan mengungkap lebih dalam tentang dunia yang lebih sering kita dengar dari cerita fantasi atau film. Di seri Belajar dari Game episode 1, Dunia Bajak Laut di Assassin's Creed Black Flag. Apa yang muncul di pikiran kalian ketika mendengar istilah bajak laut? Apakah mereka perampok, kriminal, pemabuk, pembunuh, atau sebenarnya mungkin tokoh bajak laut yang selama ini ada di film seperti Pirates of Caribbean atau anime One Piece hanyalah cerita dongeng saja? Rupanya tidak sesederhana itu. Assassin's Creed Black Flag menggambarkan potongan sejarah yang jauh lebih rumit tentang kebebasan, pengkhianatan, dan harga yang harus dibayar untuk menjadi merdeka. Bajak laut dalam game ini ternyata bukan sekedar fiksi. Mereka pernah hidup dan mengubah sejarah dunia. Assassin's Creed Black Flag membawa kita ke awal abad ke-18, masa keemasan bajak laut di Karibia. Tokoh utamanya adalah Edward Kenway, seorang pelaut yang berubah menjadi bajak laut karena ambisi dan kesempatan. Seorang pria yang awalnya bukan siapa-siapa, tapi kemudian mengadu nasib untuk mendapatkan harta lebih banyak karena dia lelah hidup miskin. Awalnya, dia berniat untuk bergabung sebagai seorang privateer. Namun ketika perjalanan menuju Havana, dia berhadapan dengan assassin bernama Duncan Walpole dan berhasil membunuhnya. Dari situlah petualangannya dari seorang privateer beralih menjadi bajak laut atau pirate. Sebelum kita lanjut, kita perlu perjelas dulu apa perbedaan pirate dan privateer. Kalau pirate adalah sekelompok orang yang menyerang dan merampas harta kapal-kapal dagang di lautan atas keinginan mereka sendiri, nah privateer ini punya cara kerja yang kurang lebih sama, tapi mereka berada di bawah kendali pemerintah. Mereka membawa surat yang disebut dengan Letter of Marque, sebuah dokumen resmi dari pemerintah yang mengizinkan mereka untuk membajak kapal musuh selama perang. Often those who owned a private vessel could be given letters of marque from the crown, official documents that gave them permission to attack and rob enemy ships under a commission of war. Mereka tetap boleh memiliki barang jarahannya, tapi mereka tidak boleh menyerang kapal pemerintah dan sekutunya. Bisa dibilang, mereka adalah bajak laut yang dilegalkan. Sejarah mencatat masa keemasan bajak laut berlangsung antara tahun 1710 hingga 1730. Banyak di antara mereka adalah mantan pelaut Inggris atau tentara angkatan laut yang kehilangan pekerjaan. Tanpa penghasilan, mereka berbalik melawan kerajaan yang dulu mereka layani. Salah satu pelabuhan yang paling terkenal waktu itu adalah Nassau, yang terletak di Kepulauan Bahamas sekarang, tempat yang juga muncul di dalam game. Di sana, ratusan bahkan ribuan bajak laut berkumpul, membentuk semacam republik bebas, tanpa raja dan tanpa hukum. Beberapa sejarawan bahkan menyebutnya sebagai eksperimen demokrasi pertama di laut. This is what's left of your experiment in democracy. Nama-nama seperti Edward Teach atau Blackbeard, Charles Vane, dan Anne Bonny memang benar-benar ada. Mereka berlayar di perairan Karibia, menyerang kapal dagang Spanyol dan Inggris. Dan sama seperti di game, mereka punya kode kehormatan sendiri. Membagi hasil rampasan secara adil, memilih kapten lewat suara kru, dan menghukum pemimpin yang sewenang-wenang. Tapi, romantika kebebasan itu cepat runtuh. Pemerintah Inggris akhirnya menindak tegas. Banyak bajak laut ditangkap dan digantung di pelabuhan. Tahun 1722 menandai akhir dari masa keemasan bajak laut saat laut kembali dikuasai kerajaan. Disinilah Assassin's Creed Black Flag terasa lebih dari sekedar game aksi. Edward Kenway mencerminkan realitas para bajak laut sejati. Orang biasa yang menolak tunduk pada sistem, tapi akhirnya kehilangan arah. Mereka ingin bebas, tapi tanpa nilai. Kebebasan berubah jadi kekacauan. Dalam sejarah, banyak bajak laut memulai dengan alasan keadilan sosial, melawan keserakahan kerajaan dan perusahaan dagang.
Tapi perlahan mereka menjadi sama brutalnya dengan musuh yang mereka lawan. Game ini lewat kisahnya mengingatkan bahwa kebebasan sejati bukan berarti hidup tanpa aturan, tapi punya tujuan yang membuat kita tetap menjadi manusia. Sejarah bajak laut bukan hanya tentang petualangan, tapi juga tentang manusia yang mencari makna dalam dunia yang tidak adil. Assassin's Creed Black Flag berhasil menangkap semangat itu, mengajak kita bertanya, apa arti kebebasan jika tidak tahu untuk apa kita menggunakannya? Kalau kamu suka belajar nilai dan sejarah di balik game populer, follow channel ini. Karena setiap game punya pelajaran tersembunyi yang menunggu untuk ditemukan.